Assalamualaikum Ustazah. Kita tunggu sahabat lagi lah. Ustazah eh. Ya, Kak Wan di sini azan. Tunggu sekejap selepas azan ya. Azan Isya di sini. Baik. Sambil menunggu yang lain hadir ya. Baik, baik. Boleh Baru sudah. azan. Oke Mm, ya. mm. Ya, ya.
Assalamualaikum, kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ustazah. Di sana sudah azan, Isa. Belum lagi Ustazah, sebentar Jadi lagi. gimana? Tanggung nggak kita ini? Baik. Kita berapa menit lagi azan isyaknya? Ustazah sudah selesai. Hmm, Enggak, tak lama juga, dan 2-3 minit lagi rasanya. Sebentar lagi. Berapa? Jadi gimana Dalam ini tiga enaknya? menit, Ustazah. Dalam tiga Kita menit ini. sapa-sapa dulu, kita sapa-sapa dulu ya. Hmm. Kita lepaskan azan sini pula, Ustazah. Tapi nggak apa-apa, kita bersapa-sapa, mungkin menyapa yang ini. Kita malam nih spesial ya, ada guest, ada Lagi tamu dulu. undangan kita, Ustazah Alhamdulillah. Rodatul Syifa ya, Apa itu kabar? didatangkan khusus dari jauh itu. Ustazah Syifa apa khabar? Dah ada ke Ustazah? Ustazah Syifa dah on air. On air. Oh, itu jauh tahu Ustazah hadirkan tuh. Ustazah Masya Syifa, Allah, Masya mewujud dah mana? Halo, Kunti mana Salam. lah? Jalwati. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam Warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Jadi khabar kawan boleh Ustazah? sapa lah kalau rindu. Apa khabar Ustazah? Sihat? Alhamdulillah, ala kulli hal. Apa khabar, Aunty Wan? Kabar baik. Salam Maulidur Rasul. Alik. InsyaAllah, sama-sama. Kita titipkan doa. Hmm, Amin. Jadi memang karena ini spesial Maulid, jadi kita memang hadirkan beliau untuk apa membaca apa namanya sih Pak? Qasidah ya, qasidah ya, Mm-mm. untuk menghadirkan keberkahan ya. Jadi bila bermajlis itu dibuka dengan qasidah, semoga hatinya menjadi lebih lembut, ilmunya lebih mudah dipahami. Begitu ya, Ustazah Siwa ya. InsyaAllah. Siapa lagi di sini? Jadi Baru kita azan ini bisa macam jadi nih, sini. tanggung ya kita ini kalau misalnya kita mulai sekarang, nanti tiba-tiba azan kan. Jadi kalau Sekarang memang baru ini, azan Ustazah. oke. Sekarang baru azan. Jadi untuk azan ini tak apalah kita tunggu sekejap. Jadi kalau memang di sana terdengar, bolehlah jawab azannya. Kalau Ustazah sudah habis nih azan di sini. Dan Hmm. bagi yang memang di Indonesia yang sudah azan boleh aja. Kalau yang sekarang azan silahkan boleh jawab azannya. Tapi kalau yang memang sudah selesai tak apa kita bersama-sama di sini ya. Jadi karena kita ini belum mula, kalau sekiranya menghadirkan wajahnya untuk silaturahim dipersilahkan ya. Jadi mana-mana yang memungkinkan untuk buka video, silahkan Ustazah ah, alu-alukan ya. Jadi supaya kita mengenal. Insya Allah ini belum nggak Ustazah record, nggak Ustazah apa-apa ini. Jangan takut. Jadi nanti mungkin biasanya pas kelasnya baru kita buka gitu ya, baru kita record. Jadi mudah-mudahan insya Allah jadi yang lain bisa dapat manfaatnya. Tapi kalau kita bersapa-sapa di awal sebelum membuka majelis memang biasanya nggak kita record ya. Ada siapa aja di sini? Ada Asbah, ada Ah, Asi yang Yang biasalah. ada Kak Manja tulisan dia tak siapa sebut itu? dulu. Mas itu siapa? Kak, Ustazah Mas. nampak wajah familiar tapi Ustazah lupa. Ya, saya follow Ustazah daripada Oasis. Lepas tu pergi ke uh, apa tu? Dekat Selayang tu. Bukan Uh, yang di tempat kaum Aida tuh, bukan ya? Umi Aida ya juga. Saya pergi 3 tempat dah jumpa Nah, Ustazah. itulah kan. Ustazah nampak macam wajah nih sering di musola Aisyah, betul tak? Ya. Ya, ya. Jadi siapa nih yang Ustazah panggil siapa nih? Mas ya, Mas. Ya, Mas. Mas. Ya ya. Mas. Jadi barangan Hidayah ya, InsyaAllah. Hidayah terus ya Ustazah macam nampak sangat familiar dengan wajah nih. Lupa Ustazah dekat mana aja. Lepas tuh ada siapa nih? Kak Nurlia ya, Iya, dekat. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekat mana Kak Nurlia Saya, nih? saya Cikgu Nolia yang kita naik lift sama Cikgu hari Nurlia, Ustazah oh, balik Masya Allah, yang yang baca kelas doa hari itu. Masya Allah. siapa yang buat tuh? Aisyah ya, yang buat ya, Aisyah. Yang dibuat oleh Aisyah Iya. di mana tuh? Doa ya. Oh iya Cikgu, Iya. Masya Allah. Apa kabar Cikgu? Sehat ya?
Alhamdulillah, Alhamdulillah Jadi Ustazah. boleh hadir di sini. Saya Cikgu follow ikut 3 tempat juga grup masa siapa Ustazah cikgu datang. nih? Grup Ha? Kak Wan kah? Atau Kak Anja? Kak Anja ya? Grup Kak Anja. Saya dapat secara tak sengaja dengan Cikgu Ruby. Oh, Cikgu Ruby. Cikgu Ya, Ruby dalam uh-uh. grup kita Yang juga insya pertama Allah. saya jumpa dengan Cikgu Ruby lah. Tapi sebelum tu saya selalu online dengan Kak Anja. Masa dia di Perak. Oh, online Ha. sama Kak Anja. Kak Anja, Masya Ya, Allah. ya. Bila saya tahu Ustazah datang tu saya ikut follow. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi yang jumpa yang di masa itu ya di mana itu lupa usaha tempatnya ya. Rehlah, tiga tempat. Rehlah pun saya pergi di Batu Kif. Oh, yang dengan Kak Hawa datang juga. Ya, Jadi sudah 3 kali ya, ya. ya. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi berarti masa di Malaysia 3 kali kelas kita ya, join sampailah Ya, yang di kita rihlah itu ya. Insya Allah, ya, Alhamdulillah. ya. Berarti memang punya Azan masa dah ya. habis Ustazah. Siapa? Azan sudah Sudah habis. habis ke Azan sudah Hazan? habis. Sudah. Oke, Ah, kalau ah, begitu kita Kak Wan Ahlan ya. mm-mm. Sekiranya memang memang sudah. Kalau jadi kita tidak ini ya. Kalau sekiranya memang mau langsung sholat Isya ya dipersilahkan. Tapi kalau sekiranya mau mengakhirkan atau ini juga nggak ada masalah karena Isya ini agak panjang ya. Kenapa kita buka awal? Karena kalau sudah ba'da Isya itu nanti lama sangat kan. Jadi kita udah tunggu-tunggu nih tak apalah juga lah ya. Jadi yang nak sholat Isya boleh sholat Isya. Yang nak mendengar. Jadi ini karena kelas kita spesial Maulid ya kawan. Jadi insya Allah Kak Wan buka nanti ada Ustazah Rodotus Syifa yang mungkin akan memberikan kita beberapa qasidah untuk menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Oke, Ahlan Kak Wan boleh dibuka kelasnya. Yang lain-lain insya Allah sudah ready ya, sudah siap ya insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nak ucap sikit lah. Nampak dah 5 tahun kan gitu Ustazah kan? Nampak banyak peminat Ustazah. Ya begini-begini je lah peminat kita Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Ustazah, janji nak peminat banyak sedikit kelasnya masih ada kawan. janji kekal ya Kita Ustazah nih walaupun satu dengan Nur Syifa. Satu je kelas, Nurul Syifa insyaAllah. nih tak tahulah berganti-ganti terus peminatnya. Allahu alam jadinya. Tapi Ah, alhamdulillah istiqomah kelasnya masih ada Alhamdulillah, sampai sekarang ya insyaAllah. dari sejak Covid ya kawan. Ya, sejak COVID. Nak ucap juga selamat datang pada Ustazah Syifa. Lama tak dengar berita. Tapi insyaAllah akan Ustazah berkelas Syifa juga tak ada dalam video bulan ke? ni. Okay, Ustazah Syifa? Alhamdulillah lah. Ahlan Ustazah Afwan lagi sama anak-anak jadi. Tak apa-apa sama anak-anak juga. Mana Okay. tahu kawan nak tengok wajah mungkin ya. Ustazah, kesian Ustazah Syifa ada 2 kali kelas dengan Nurul Syifa, kawan tak hadir. Pasal Ustazah je jadi host. Minta maaf lah ya Ustazah Syifa. Kadang ni insyaAllah lah nanti kawan jemput anak nak apa tu? Nak kahwin. Jadi adalah banyak sikit lah urusannya. InsyaAllah. InsyaAllah Okay. dimudahkan insyaAllah. Amin. Oke, boleh insyaAllah. Kita, Oke, kita Kak buka boleh. Ustazah. Baik, kita buka seperti biasa. Kita baca dulu Ummul Kitab, insyaAllah. Lepas tu kita baca sedikit doa penerang hati, insyaAllah. Kita sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama kita ucap syukur dulu pada Allah SWT atas ihsan kasih sayangnya kita dapat berkumpul di malam hari ini walaupun secara online bersama-sama. Alhamdulillah kita panjat syukur sesyukur-syukurnya. Sebenarnya ini semuanya bukan kebetulan. Ini semua dipilih oleh Allah SWT. Jadi bersyukurlah kita banyak-banyak. Baik, tanpa membuang masa saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan marhaban bikum.
Aunty Wan, Ya, sorry ya. sekejap. I minta 5 more minutes. Kejap je. Ya, budak-budak Ah, minta. Sekejap je, sorry. boleh. Mungkin sapaan dulu Ustazah Fadilah. Kita sapaan dulu lagi lah, insyaAllah. Sebab Sila-sila Ustazah sapaan bersapa-sapa. dulu. Jadi insyaAllah lah Ustazah, sebab malam ni kelas special lah insyaAllah kan. Jadi nak ucap terima kasih lah pada Ustazah, pada sahabat semua masih kekal InsyaAllah kita kekalkan momentum kita insyaAllah, walaupun macam Kak Wan ni kejap ada kejap tak ada tapi insyaAllah Ustazah banyak kepada offline. Nurul Syifa Oh pun ya dah mula sekarang ya. offline. InsyaAllah Kelas-kelas Ustazah. banyak offline ya sekarang. Kami buat setiap Rabu, kami buat setiap hari sebulan sekali, kami buat lagi hari Sabtu secara offline. Jadi insyaAllah dalam bulan ni pun kami akan adakan majlis khatam. Jadi Nurul Syifa ni dia tak ada lah, ada. Tapi secara online tu dia satu-satu saja kelas Ustazah. Jadi nak ucapkan tahniah lah pada sahabat semua yang lain, walaupun bukan Nurul Syifa, bersama-sama kelas yang lain tapi still berganding mengikut dengan Ustazah Fadilah. Alhamdulillah, tahniah lah still lagi kekal. Jadi insyaAllah lah kita, walaupun kita tak kenal, kita insyaAllah kita akan kekal berjumpa di syurga nanti insyaAllah. Amin. Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Amin. Ada di situ Kak Mazni. Saya Ustazah, Di mana Masya Kak Allah. Mazni ni Ustazah? Jumpa. Dulu saya join kelas dekat rumah Ustazah Sharifah Nawirah dekat Melawati. Dekat Melawati ya. Ya, Pernah buat Ustaz. situ ya? Iya. Dengan siapa? Dengan siapa aja? Karena ini Dengan nampak juga Ustazah familiar wajah. dengan Zarina. Oh, dengan Kak Ina. Iya ya. Oh, berarti satu grup tuh ya. Memang di Ya, rumah ya buat. saya kan lepas kahwin saya pindah ke Kulai, Johor. Oh, jadi memang lama tak jumpa. Tapi berarti sebelum COVID ya jumpa. Kelas kita Iya, sebelum COVID betul. kok nggak sih? Kalau Ustazah Iya, betul. masih di KL tuh berarti sebelum Betul. COVID. Betul. Berarti udah lama. Berarti jumpa lagi. Berarti Kak Ina lah bawa sini ya. Iya, Karena betul. Kak Ina Kebetulan. baru-baru ini juga Ustazah tengok macam join lagi kelas ini. Kemarin juga sempat alhamdulillah jumpa masa kita pergi KL tuh jumpa lagi. Oh, berarti grup-grup situ ya. Tuh yang Ustazah macam ingat wajah nih. Masya Allah, Tuh, Ustazah. ya. Rindu, Ustazah. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah tuh yang ingatnya, Alhamdulillah kelas kita ini meskipun ya macam ini, boleh Masya Allah ya, boleh menyatukan lagi karena memang sebenarnya kita ini sebelum COVID, sebelum online ini sebenarnya sudah jumpa ya di beberapa majelisnya. Oke, Betul, Ustazah. jadi yang Ustazah Alhamdulillah. Safa nih memang yang buka video aja ya, takut kalau yang tutup video saya tak tahu mungkin lagi kemana nanti bisa panggil kan. Ada Kak Aliza ya. Masya Allah, Alhamdulillah jumpa terus kita ya. Ini memang menurut Syifa punya tim nih. Iya Ustazah. Iya, ini memang Kak Aliza nih selalu ya. Nur Syifa ya. Nur Iya Syifa, betul Ustazah. Alhamdulillah. Siapa lagi di sini? Ustazah Syifa gimana? Sudah on? Jadi kita jemput Ustazah Syifa ini anak kita sebenarnya nih masih muda ini. Ya. Jadi beliau kadang stay di Malaysia, kadang stay di mana sih, Pak? Di Belgium ya. Ya, Jadi Ustazah, beliau, 1 menit lagi, bentar, 1 menit aja. Apalah, Ustazah nak kenalkan Ustazahnya dulu. Okey, silahkan Ustazah. Tak apa. Take your time ya. Jadi nggak apa-apa. Kita tunggu ya. Jadi ini juga kita masih bersapa-sapa ya. Jadi Ustazah Rodotus Syifa ini alhamdulillah kalau misalkan muslimat semuanya kenal dengan Ustazah Sharifah Nawirah, maka beliau ini anandanya dari Ustazah Sharifah Nawirah. Jadi memang kadang sudah sering juga banyak mengisi majlis-majlis taklim kita atau pengajian-pengajian kita. Dan dalam waktu dekat insya Allah baru mau dibuka ya kelas terbaru beliau, kajian kitab ya punya karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ustazah pernah membahas itu waktu master. Itu dulu Ustazah mengkaji Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan bukunya Syifa juga namanya. Jadi Syifa
Al-Alil fi Masailil Qada wal Qadar. Jadi beliau punya buku tentang konsep takdir. Dan itu yang Ustazah kaji ketika Ustazah mengambil pengajian di University of Malaya, Master ya. Nah, dia punya salah satu buku tasawuf karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini juga dikenali dengan ulama tasawuf sama seperti Ibnu Taimiyah ya. Tapi nggak tahu mungkin ada beberapa hal fatwa-fatwa yang di beliau-beliau ini sampai ke kita, kenapa pula namanya dilekatkan dengan Salafi, Wahabi, padahal tak sama sekali. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga sebenarnya tokoh tasawuf. Salah satu buku fenomenal yang luar biasa yang menghadirkan cinta di hati adalah Raudatul Muhibbin wa Nuzhatul Mustaqin, Taman para Pencinta. Dan apalagi sih Pak Nuzha itu tempat ini ya, tempat Tempat berjalan berkumpul saja. orang-orang, tempat berkumpul orang-orang yang merindui. Jadi Raudatul Muhibbin ya. Jadi Ustazah pernah mau menerjemahkan buku itu masa dulu masih ambil pembelajaran di Kairo Mesir, tapi Ustazah tak jumpa teks aslinya. Kalau dulu kan masih susah ya. Kalau sekarang mudah untuk didapat. Jadi belum sempat menerjemahkan, tapi sekilas sudah pernah baca. Kebanyakan bukunya itu bicara tentang surga. Nah, insya Allah nanti akan dibuka secara bulan ya, 1 bulan sekali ya Ustazah Syifa ya, Ya, Ustazah. setiap Ahad ketiga. Alhamdulillah tadi sudah Ustazah share ya ke Kak Wan untuk di-share ke semuanya. Jadi memang baru bermula nanti September ini atas nama rumah ngaji ya, rumah ngaji kita. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau memang tertarik dengan pengkajian kitab ini, nah Ustazah kita yang sekarang kita minta untuk berqosidah ini yang insya Allah akan menjelaskan. Jadi beliau juga boleh tadabbur Quran, hadis dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti silahkan saja kalau masih ingin belajar lagi dan memang bukunya Masya Allah luar biasa dan Ustazah pernah mempelajarinya sekilas saja. Jadi kalau Ustazah ada waktu, insya Allah Ustazah juga mau jadi muridnya. Ya, Ustazah Syifa, boleh ya? Mana orangnya ini? Sudah belum? Udah, tapi minta tolong dijadiin co-host dulu, soalnya mau share screen. Belum ya? Tadi kayaknya Ustazah sudah. Belum? Oh, Jadi yang di beda ini ya? lab Tadi- Oke, oke, oke. yang ini. Nah, jadi insya Allah ya. Jadi nggak apa-apa, kita santai-santai saja. Jadi lama pun tak apa juga berqosidah. Sudah udah kelihatan screennya? Sudah, tapi belum muncul. Nah, ini. Oke, berarti tadi sudah dipersilakan Kak Wan ya. Jadi ahlan lah. Ustazah Syifa, silakan waktu dan tempatnya dipersilakan insya Allah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ahlan wa sahlan. Terlebih dahulu jazakumullah khair Ustazah Fadilah sudah mempersilahkan dan mengundang, dan emang malam ini tuh karena Maulid ya. Jadi macam dalam rangka yang kita masih men-celebrate Allahu Akbar. Okay, sekejap. Okay, kejap. Tunggu juga. Masa, please. Mom, please 5 minutes. Kejap. Okay. Afwan. Jadi, jazakumullah khair sudah mempersilakan, dan semoga insya-Allah perkumpulan pada malam ini membawa cinta dan juga membawa kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi wasilah Amin. kita kepada Allah SWT. Tanpa mengambil masa yang lebih banyak, insya-Allah kita just nak mukadimah sebab nak menurutkan kita punya nak idkhalus surur ataupun menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Kita nak share kan sedikit sebanyak, dan I'm not sure kalau akhwat yang di Malaysia ataupun di Indonesia tu sudah biasa ataupun sudah sering mendengarkan qasaid ataupun qasidah, tapi sedikit yang kita nak bagi mukadimah adalah qasidah ini lain daripada nasyid. Qasidah ini kebanyakannya tulisan para ulama yang mana mereka sudah menelitilah lirik itu terlebih dahulu, kemudian dijadikan sebagai cara untuk menyampaikan rindu. Sebab kita daripada kecil diajarkan untuk rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi tak semua rindu tu sampai. Sebab mungkin sampai di awal dah umurnya dan mungkin dah
sedikit besar kan, dah sedikit kita kata dah experience lah ataupun dah berpengalaman dalam kehidupan, baru kita belajar sedikit demi sedikit siapa Nabi Muhammad SAW. Dan selain daripada bersalawat, dan tentunya bersalawat tu kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang nak dekat dengan aku pada hari kiamat, maka perbanyakkan salawat. Ataupun orang yang paling dekat kepada aku, dia ada hadis yang lain punya riwayat adalah orang yang paling dekat pada aku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada aku. Maka dan disokong juga dengan dalil daripada surah Al-Ahzab ayat 56 yang mana kita banyak sebenarnya yang selalu baca ayat ni. Innallaha wa malaikatahu yang ada dekat skrin kan. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini adalah direct order ataupun perintah yang memang perintah yang kita cakap langsung daripada Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang kata, saya malas nak bersalawat ataupun saya cukup je lah dengan apa yang saya dah buat sama ni, mungkin belajar sirah dan sebagainya, berarti dia belum sampai pada ayat ini dan memahaminya dengan sebenar-benar pemahaman. Maka para ulama sebab mereka punya cinta dan rindu sangat membuat-buat kepada Nabi Muhammad SAW, maka di sini didatangkan juga cara lain untuk mengekspresikan macam mana ni. Sedang kita tahu di zaman Nabi Muhammad SAW ada Sayyidina Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit adalah seorang penyair ataupun penulis, kita sebut macam syair-syair pujian. Dan Muhammad SAW ketika waktu yang nak relax, nak healing lah kan, kita kata nak healing, Nabi Muhammad SAW panggil Sayyidina Hasan bin Thabit, wahai Hasan, bersyairlah. Tapi Sayyidina Hasan punya syair sebelum zaman Islam, ketika zaman jahiliah dengan setelah datangnya Islam sangat berbeza. So kita boleh nampaklah dekat situ seni ataupun indahnya cinta tu, cara nak menunjukkan ataupun nak mengekspresikannya dengan banyak-banyak cara. Okey, so itu je lah sedikit sebanyak tentang kasidah. Nanti insyaAllah kita ada lain waktu ataupun ada peluang lain, kita akan explore lagi. Maka hari ni insyaAllah kita akan ambil sedikit daripada tadi dah ambil dah dia punya dalil ataupun dia punya dasar kenapa bersalawat, kenapa kita ekspresikan cinta dan sebagainya. Maka di sini kita nak sambung dia punya kasidah sendiri. Okey, kasidah ni point dia sebelum dan selepas kita akan salawat. So kasidah di awal dan di akhirnya dengan salawat. Salawat dia bunyi macam ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Selalunya yang mendengar akan sebut sallallahu wa sallam alaihi. Okey, yang tak biasalah dengan kasidah, Syifa nak share je lah. Ini cara menyambutnya. Jadi bukanlah kita hanya menjadi pendengar pasif, tak. Tapi kita menyambut, meraikan. Macam ada reaksi. Macam tu. Jadi sallallahu wa sallam alaihi. Macam tu. Okey, cuba kita try. Ustaz Fadila boleh try. Sallallahu wa sallam alaihi. Sallallahu alaihi wasallam alaih. Okey, excited sikit Ustazah, macam tak excited je. Yang guna dah langsung. Sangat excited tu. Okey, Okey, alhamdulillah. Macam mana, cuba Okey. tunjukkan lagi sekali lagi, cuba contohnya. Jadi awalnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Fadilah, jawab betul? Sallallahu sallam alaih. Salam alaih, betul. Okey, alhamdulillah. Kita lanjut akhwat ya. Jadi lepas ni kalau ada jeda je, nanti kita akan sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار صلى الله وسلم عليه يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم الصلاة على النبي وآله
ما حركت ريح الصبا أغصانا. Okay, sekarang kita akan skip kepada the next slide which is khusus untuk bulan Rabiul Awal yang selalu dinyanyikan di Tarim di Hadramaut. Okay. Seperti ramai yang tahu, perkataan Rabi' itu bermaksud bulan Rabiul Awal, tapi juga bermaksud musim bunga. Jadi macam mana musim bunga tu tumbuh bunga, macam tu juga perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاه لدى الله وسيع ربيع أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاه ولدى الله وسيع المصطفى الزين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع المصطفى الزين أكرم بل وأول شفيع فاسمع دعانا به يا ربنا يا سميع ورقنا به إلى أعلى المقام الرفيع نحل به رب حصني كالقوي المنيع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع يا سيد الرسل ذا الحسن الزهي البديع بك التوسل إلى المولى العلي السريع يا سيد الرسل ذا الحسن الزهي البديع بك التوسل إلى المولى العلي السريع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع يا رب نظرة أم حبيب الجميع أصلح لهم شأنهم وأحوالهم يا سميع يا رب نظرة أم حبيب الجميع أصلح لهم شأنهم وأحوالهم يا سميع بجاه طه ومن قد حل أرض البقيع خصوص نور السرائر والدوال الوجيع بجاه طه ومن قد حل أرض البقيع خصوص نور السرائر والدوال الوجيع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع البضعة الطاهرة ذات المقام الرفيع وكل عامل بشرعك المستقيم مطيع البضعة الطاهرة ذات المقام الرفيع وكل عامل بشرعك مستقيم مطيع عجل بكشف البلاء كل أمر شنيع بهم ربي عجل بالإجابة سريع عجل بكشف البلاء كل أمر شنيع بهم ربي عجل بالإجابة سريع ربي أقبل علينا مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاء ولد الله وسيع ربي أقبل علينا
مرحبا بالربيع ربيعنا ذكر من جاه لدى الله وسيع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Ustazah dilanjutin satu lagi atau udah? Lanjut. Tapi agak apa? Kita boleh request qasidah nggak nih? Qasidah apa Ustazah? Ini ada liriknya soalnya biar jamaah bisa lihat. Qasidah yang masyhur ya, ya. Yang mana tuh? Yang kita boleh ikuti. Ada. Yang Komarun. Ini boleh ikut nggak semuanya nih? Ini kayaknya boleh. Yang tadi tuh pertama yang khusus aja. Yang ini yang biasa salatun Nah, oke kalau gitu. salamil Iya. mubin. Oke ya, bismillah. Ini sudah sering ya kita dengar ya. Nah, ini dah selalu dengar lah. Yang tadi tuh first kan, tuh yang baru sebab yang tuh memang selalu Wah, dinyanyikan di Yaman. So dapatlah, dapat nyaman ya. ya. Berarti tadi yang Robi Alhamdulillah. tadi ya. Oke, boleh silakan Ustazah. Bismillah ya. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي indahnya wajahmu, indah tubuhmu, indahnya rambutmu, indahnya matamu, indahnya wajahmu, indah tubuhmu, indahnya rambutmu, indahnya matamu. Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika. يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله. Harum dan mewangi seharum kasturi, lahirnya insan indah sempurna. Harum dan mewangi seharum kasturi, lahirnya insan indah sempurna. Salatun bisalamil mubin, salam 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 لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Tidakkan bermakna nikmatnya syurga jikalau tiada memandang wajahmu. Tidakkan bermakna nikmatnya syurga jikalau tiada memandang wajahmu. Salamun alaika ya Rasulullah, salamun alaika يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله. Salawat dan salamku kirim buat Rasul junjungan ya Muhammad. Salawat dan salamku kirim buat Rasul junjungan ya Muhammad. Allah, ku rindu nabiku, kasihku.
rindu, 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 ingin ku bertemu denganmu. Derai air mataku mengalir ke pipiku lantaran rindu cinta padamu. Derai air mataku mengalir ke pipiku lantaran rindu cinta padamu. Salatun bisalamil mubin لنقطة التعيين يا غرامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya kita malam ini dengan kosidah aja deh. Ustazah Syifa udah dipanggil kalau Tiga kan ya. Hari Masya satu lagi. Satu lagi Ustazah. satu lagi ya. Bismillah. Oke. Kalau ada Allahumma terjemahnya lagi cantik ya. Bisa Wabarik menghayati. alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Ini rasanya semua orang dah tahu, boleh nyanyi sama-sama ya. Ummati, ini lagu Ummati. جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي أمتي يقولها شفاعة أنا لها عشت في الدنيا كريما صابرا رغم البلايا عشت إنسانا رحيما لطفك عم البرايا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها Bek, Umi cepat dalam kelas. Tak boleh. محمد قلبي وروحي فداك سيدي ليت عيني تراك راحتي هي دوما في هداك ليس يشفع لنا سواك أمتي يقولها لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعة أنا لها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Mohon maaf lahir batin semuanya. Memang Masya Allah. kejar. Masya Allah. Dikejar terus, mohon maaf. Anak-anak juga udah manggil, terus subhanallah. Itulah nama dia jihad ya, jihad online nih. Walaupun dikejar, tapi insya Allah kita selesaikan dulu. Masya Allah. Ini perjuangan nih Ustazah Roda Tersimpa ini. Memberi kita kosidah. Ya.
Jadi alhamdulillah ya kita bersyukur sekali Ustazah Syifa meskipun di tengah kesibukannya yang luar biasa ada anak-anak di rumah yang memang harus beliau jaga, tapi di satu masa juga beliau menyempatkan untuk hadir membersamai kita di sini ya. Jadi jazakillah khairan katsira Ustazah Rodatus Syifa. Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin. Insyaallah kedepannya duduk di dalam kamar kekunci. Biar ini pun dah kekunci dibuka pintunya. Oh Subhanallah. gitu. Memang anak-anak itu ada banyak ide untuk buat ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan Allah. Allah mudahkan menjaga itu tadi tentara-tentara Allah tadi. Amin. Jazakumullah khair Ustazah. Mohon doanya ibu semua. Insyaallah kita ketemu lagi. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan Ustazah Syifa memang sedang sibuk, boleh untuk tidak membersamai kita ya, karena memang Ustazah cuma minta untuk qasidah aja, karena beliau memang sedang sebenarnya sibuk juga, jadi kita culik sesaat ya, untuk membersamai kita di sini ya. Insya Allah barokah Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Ustazah. Mohon maaf Ya, lahir salam batin. untuk keluarga ya, Insya Allah di sana ya. Untuk Umi, untuk Walid dan semuanya ya, Insya Allah. Oke, gimana kawan? Ya, Ada kita lagi yang mau berqasidah? Ustazah aja. Ustazah aja lah Oh, pula. no, 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 no. Gawat kalau Ustazah berqasidah bukan anak-anaknya yang datang, ibu-ibunya yang lari. Lari. Nak Kalau ucap Siva terima dia kasih kepada berqasidah, anak-anaknya Uh-uh. langsung ketuk pintu terus gedobrak pintu tuh. Terima Ya, kasih pada jadi Ustazah Syifa. Masya Allah. iya ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi karena tadi sudah kita awali dengan bacaan-bacaan qasidah ya, Masya Allah. Jadi memang kalau mendengar qasidah tuh, apalagi tadi liriknya Masya Allah cantik ya. Tadi seperti mana yang sudah disampaikan Ustazah Syifa tadi, lirik-lirik itu tuh bukan lirik orang biasa, itu lirik yang dibuat oleh ulama-ulama kita yang Masya Allah rasa cintanya luar biasa. Maka kata-katanya semuanya puitis, kata-katanya indah. Jadi itu mungkin yang berbeda. Jadi sebenarnya kosidah-kosidah itu dibuat kan apa isinya liriknya itu dari karangan para ulama. Jadi Masya Allah tadi kita sempat membaca juga ya yang bagian pertama mungkin jarang mendengar tapi alhamdulillah tadi ada terjemahannya. Yang kedua lebih mengharukan lagi ya karena memang kita ada bahasa Melayunya ya, ada bahasa kitanya dan yang mungkin yang terakhir. Jadi Masya Allah tiga qasidah sudah mengawali. Insya Allah Allah berikan balasan yang luar biasa karena sudah juga membersamai kami dalam majelis ilmu ini. So karena memang kita tidak lagi membuang masa kita ya. Jadi tadi Ustazah sudah inform ke Kak Wan karena ini adalah majelis spesial, kita tidak mesti menghabiskan surat tadabbur kita pada malam hari ini. Jadi kalau sekiranya nanti mungkin waktunya sudah berlebih ya, muslimat semuanya mungkin mau istirahat dan lain sebagainya, mungkin kawan kita tak semestinya menghabiskannya karena surat Ad-Duha ini panjang juga. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ini juga dalam rangka majelis Maulid Nabi, karena kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal, maka biasanya yang bicara tentang baginda Rasulullah itu adalah surat Al-Kausar dengan surat Ad-Duha. Ya, jadi surat Al-Kausar dengan Ad-Duha itu menjadi bukti bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya yang luar biasa lalu membuktikan juga bagaimana cinta Allah yang luar biasa kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah malam ini kita akan bahas satu surat yang luar biasa menghibur hati baginda. Satu surat yang ketika surat ini turun, Rasulullah bertakbir saking bahagianya. Surat Ad-Duha adalah surat yang ditunggu baginda. Surat Ad-Duha adalah surat yang sebelum turunnya Rasulullah menjadi khawatir. Rasulullah bersedih karena hampir 6 bulan wahyu itu terputus dari baginda Rasulullah SAW. Padahal kita tahu betul surat wahyu itu turun sama Rasulullah bukannya mudah. Rasulullah menggigil ketika turunnya wahyu. Wahyu itu kaulan sakila, enggak mudah Rasulullah menerima wahyu. Tapi meskipun begitu Rasulullah tetap merindui wahyu itu. Jadi ketika lama wahyu tidak turun, Rasulullah bersedih hatinya.
Ketika lama wahyu itu tidak turun, Rasulullah menjadi tidak tenang, ya, menunggu-nunggu sampai-sampai nanti kita lihat sendiri dari surah Ad-Duha bagaimana Allah menghibur hati baginda, kami tidak pernah meninggalkan engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi ada kalimat-kalimat yang menghibur hati, maka ini semuanya adalah surat tanda cinta yang luar biasa dari Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata surat ini dijadikan senjata, dijadikan semacam satu nikmat yang akan diberikan oleh Rasulullah khusus untuk umatnya. Nanti itu juga kita akan lihat dalam surat Ad-Duha dan surah Al-Kautsar, janji Allah untuk memberikan Rasulullah nikmat yang membuat Rasulullah puas hati. Dan perwujudan dari janji itu yang semuanya dikisahkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi kalau sekiranya muslimat di luar sana mungkin sudah banyak diceritakan sirah-sirah nabawiyah, bagaimana akhlak baginda, bagaimana baginda di rumahnya dalam berinteraksi dengan para sahabat dan lain sebagainya. Maka khusus kelas kita tetap istiqomah untuk tadabbur Al-Qur'annya. Maka Ustazah hanya ingin melihat sisi-sisi baginda Rasulullah SAW yang Allah kisahkan langsung di dalam Al-Quran, ya. Jadi Ustazah tidak bahas sirah karena Ustazah yakin betul muslimat mungkin dari awal Rabiul Awal sudah mendengarkan sirah-sirahnya. Maka malam ini kita hanya ingin bertadabbur Al-Quran, yaitu Quran surat Duha yang Ustazah beri tajuk Habis Gelap. Terbit apa? Ya, Ad-Duha, ya, Ad-Duha itu habis gelap terbitlah cahaya, ya, itu tajuk kita, habis gelap, karena di situ ada wadduha, duha itu kan cahaya, tapi setelah duha, sebelum duha apa? Al-lail, ya. Jadi duhanya nggak akan muncul kan kalau malamnya nggak semakin pekat. Nah, jadi memang harus hadir dulu malam, hadir dulu kegelapan, karena semakin gelap semakin terang nggak cahayanya. Nah, jadi kita ini bukan umat yang alergi dengan cobaan, musibah. Kita ini umat yang semakin diuji, semakin bercahaya. Kita ini umat yang semakin Allah coba, semakin kita jatuh cinta. Nah, ini yang dimaksudkan dalam surat Ad-Duha, dan insya Allah malam ini kita coba untuk apa namanya? Sebentar. Ada yang ini. Coba siapa yang Walid ini? Walid ini punya siapa ini? Ini Ustazah remove nih. Yang co-host siapa yang co-host? Kak Wan, Fokus. siapa lagi? Tolong bantu Ustazah liatin video-video kita ini, kalau ada yang nggak jelas tutupin ya videonya. Anja. Kak Manja belum jadi. Oke, Ustazah minta tolong sekali video-video yang tidak layak untuk dilihat tolong ditutup. Ya. Oke. Jadi jaga sendiri masing-masing ya auratnya, karena ini Ustazah live di YouTube. Oke, ya. Jadi Kak Wan, siapa lagi yang Ustazah jadikan co-host? Kak Manja dah. Kak Manja sudah. Kak Manja, Kak Wan tolong dijaga. Mm-mm. Ustazah tadi nampak yang tak cantik dilihat oleh mata. Oke, ya gitu ya. Jadi insya Allah malam ini kita akan bahas. Habis itu kalau ada nama laki-laki kita remove aja ya. Kita tak adalah yang laki-laki kita tak panggil ya. Tapi kalau mau duduk di samping istrinya silakan. Tapi tetap aja nama perempuan yang di sini. Jadi kalau ada nama-nama yang tak jelas, kita remove dari sini. Karena Ustazah tak tutup nih ini. Jadi ini terbuka. Jadi orang siapapun boleh masuk. Jadi mudah-mudahan insya Allah ya, kita Allah mudahkan dalam majelis ilmunya ini. Oke, jadi ini ya. Jadi kenapa kita ambil surah Ad-Duha?
sepanjang nanti kita menjelaskan di bulan Rabiul Awal ini salah satunya yang mungkin kita akan mengenali baginda Nabi melalui cinta Allah yang luar biasa kepada beliau ya. Jadi kita mulai insya Allah. Tadi itu sedikit pengantar Ustazah kenapa Ustazah ambil surah Ad-Duha untuk kita kaji pada malam hari ini ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman hati kita, kemudian nikmat Islam, aplikasi daripada hati kita, cinta kita ya, yaitu berupa amalan. Kemudian juga nikmat ketiga yang kita syukuri adalah kita bisa meluaskan dakwah ini, berilmu, beramal dan dakwah. Ini yang kita syukuri, bahwa kita tidak hanya bisa berilmu, kita tidak hanya beramal, tapi kita mengajak untuk semua orang jatuh cinta dan mengaplikasikan cintanya. Itu yang kita sebut dakwah. Jadi mudah-mudahan insya Allah nikmat yang Allah bagi ini, Allah beri kita ilmu, kemudian Allah beri kita amal, dan kemudian Allah beri kita dunia dakwah untuk mengajak semua orang berilmu dan beramal. Salat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi seperti tadi yang sudah Ustazah sebutkan di awal, maka insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini surat Ad-Duha yang merupakan bukti cinta Allah kepada baginda dan juga cinta baginda kepada umatnya. Nanti mungkin di akhir kita bermuhasabah. Sejauh mana kita mencintai Rasulullah? Sejauh mana kita membuktikan cinta? Karena kalau cinta hanya sekedar di lisan, semua orang boleh buat pengakuan. Ya, semua orang boleh mengatakan, kami cinta sama Rasulullah. Apa yang engkau buat untuk Rasulullah? Apa yang sudah engkau persembahkan untuk agama Rasulullah? Kalau ternyata Rasulullah itu membawa Al-Quran siang dan malam, menetes air mata, meneteskan darah, kehilangan orang-orang tercinta untuk dakwah ini, apa yang sudah kalian buat untuk dakwah ini? Meneteskah air mata? Meneteskah darah untuk dakwah ini? Atau kehilangan benda-benda yang berharga untuk dakwah ini? Maka kita akan buktikan. Maka dakwah Rasulullah itu nggak lain adalah Al-Quran. Hadis penguat Al-Qurannya. Maka paling tidak kita mensyiarkan Qurannya dimanapun kita berada. Bukan hanya Quran di lisan, bukan hanya Quran dibaca, bukan hanya Quran dihafal, bukan hanya Quran yang dijadikan wirid, tapi kita ingin Quran yang berjalan, Quran yang sudah dijadikan akhlak, Quran yang menjadi panduan hidup, Quran yang menjadi darah daging kita, lisan kita bersama Al-Qurannya, mata kita bersama Al-Qurannya, karena nilai-nilai Al-Quran sudah teraplikasi nyata dalam akhlak kita. Bukan hanya lisan yang menghafal, tapi lisan yang menjaga perkataan, hanya berkata yang baik, tidak berkata yang buruk. Maka kita ini kalau disebut dakwah Rasulullah itu Al-Qurannya. Maka mulai dari situ kita tetap mensyiarkan ya. Jadi silahkan saja memilih ruang-ruang dakwah yang mana. Ya, kita punya banyak cara. Dakwah bukan hanya bil lisan. Dakwah bisa dengan kolamnya. Kalau mungkin untuk menulis, tulislah yang cantik, yang membuat orang terinspirasi. Ya. Dakwah bisa juga dengan share apapun yang kita buat untuk dakwah ini. Ya. Dakwah juga bisa bil hal. Dalam kondisi kita bisa membantu anak yatim, ya, memberikan makan fakir miskin. Ini semua dakwah yang secara nyata, yang bisa kita buktikan bahwa kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullahnya.
Jadi apapun gerakan dakwah Rasulullah, maka kita coba untuk masuk ke dalamnya untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian tentu saja sholawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi karena ada yang ustazah ini kan berarti harus di-admit ya kalau masuk ya Kak Wan. Kak Anja, ada lagi nggak yang bisa Ya, dibantu? ada. Yang bisa bantu? Ada Ustazah. Ya. Tapi kawan Jadi admin. ini kayaknya memang karena tadi ada yang ustazah keluarkan secara khusus, maka kayaknya dia menutup dia ini. Jadi hanya kalau mau masuk berarti harus di-admit ya. Nanti minta tolong ya, biar tidak mengganggu ini Baik, Ustazah. perkuliahannya ya. Oke, jadi supaya kita jelas bagaimana surat ini berbicara dan apa pesan Allah dalam surat ini, Ustazah coba untuk share slide-nya ya. Oke, sudah muncul slide-nya? On the way. Oke, udah belum? Ini kayaknya ada hitam-hitam ya. Ada hitam-hitam nggak sih? Oke, Sudah nggak. Ustazah. Clear Kak Wan? Slide-nya ada yang tertutup nggak? Ada Ada cantik. yang Okey. ada yang hitam-hitam nggak ada ya? Ada kotak Tak ada, hitam tak nggak ada. ada? Tak ada. Oke. Ya, nah jadi kita mulai dari sini ya. Dua surat yang membuat Rasulullah bahagia yang punya kaitan. Sebenarnya yang membuat Rasulullah bahagia itu banyak, hampir semua suratnya, karena itu adalah kalamullah ya. Tetapi kalau kita mau menghubungkan dengan baginda Rasulullah SAW secara khusus ya, yang berkaitan dengan umatnya, maka kita akan masuk cuma dua surat aja ya. Jadi dua surat yang membuat Rasulullah bahagia itu pertama, janji Allah. Jadi ada janji di situ. Nah, maka janji ini kita lihat ada dalam surat Ad-Duha nggak nih? Janji ini nih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa dan kami dan Tuhanmu wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga hatimu menjadi ridho. Yang disebut ridho itu puas hati. Jadi Allah berjanji akan membuat Rasulullah, Allah janji kepada baginda Nabi akan memberikan Nabi nikmat yang membuat Nabi puas hati. Berarti yang benar-benar Nabi benar-benar ridho yang full ridho. Nah, ya. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Ini ada dalam surat Al-Duha. Maka kalimat yang digunakan adalah Rabbun, rububiyah. Tuhan yang punya kekuasaan, Tuhan yang punya kekuatan. Jadi bukan hanya Tuhan yang punya cinta dan kasih sayang. Jadi berarti Allah sebagai Rabb, rububiyah, menjanjikan kepada Nabi akan diberi nikmat yang membuat Rasulullah nggak akan sedih lagi selamanya. Itu yang disebut hatta tardo. Makanya kita juga punya doa apa? Allahumma lakal hamdu idza radita lakal hamdu hatta tardo kan? Wahai Allah, kami muji Engkau sampai Engkau ridho dengan apa yang kami beri kepujian ini ya. Jadi berarti wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ini kan janjinya. Nah, wujud dari janji ini apa? Inna a'tainakal kautsar. Nih wujud janji. Kan di sini disebutkan dan kelak Tuhanmu akan memberikan engkau karunia atau nikmat yang membuat engkau ridho. Ya, membuat engkau ridho. Nah, kemudian janji ini Allah wujudkan dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, wahai Rasulullah, telah memberi engkau nikmat yang luar biasa banyaknya. Kautsar itu sebenarnya nikmat yang luar biasa banyak. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya banyak itu bukan kausar, katsir. Katsir. Katsir banyak. Aksar lebih banyak. Al-Kautsar di atasnya.
Jadi gimana nggak disebut Kausar, satu pemberi nikmat luar biasa Allah. Yang kedua, yang diberi nikmat luar biasa baginda Rasulullah. Yang ketiga, nikmatnya luar biasa. Jadi kalau sudah pemberi nikmat luar biasa, yang diberi nikmat luar biasa, nikmatnya luar biasa, maka kalimatnya bukan kafir, Kausar. Boleh dipahami. Jadi Kausar ini sebenarnya kita tak tahu macam mana nak terjemahkannya. Kalau kita katakan diberi nikmat yang banyak itu namanya kasir. Banyak kasir. Aksar lebih banyak. Al-Kautsar ini boleh kita mungkin katakan super luar biasa banyak. Ini yang Terlalu disebut, banyak boleh Ustazah. iya, terlalu banyak bisa. Pokoknya dia super lah. Kautsar. Jadi kita punya kasir, aksar, kautsar. Itu nomor 3 dia di level ketiganya. Ya. Jadi mungkin bisa kita katakan terbanyak atau yang paling banyak atau luar biasa banyak. Kenapa kok digunakan kausar bukan kasir? Karena ada 3. Pemberi nikmat luar biasa nggak? Ada yang lebih hebat dari Allah memberi nikmat? Nggak ada. Yang diberi nikmat siapa? Baginda Rasulullah. Ada yang lebih hebat dari baginda? Nggak ada juga. Dan nikmatnya, nanti kita jelasin lepas ini nikmatnya. Nikmatnya juga luar biasa. Nah, misalkan ada yang mengartikan Ustazah Al-Kausar dalam sebuah hadis disebutkan dia telaga. Itu hanya salah satu dari yang banyak. Yaitu telaga Kausar. Ya, yang mana telaga itu diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang kalau minum tidak akan kehausan selamanya. Itu salah satu daripada nikmat yang luar biasa banyak. Salah satu. Nah, jadi berarti masih banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada baginda Nabi. Nah, salah satu nikmat yang kita sebut selain telaga Kautsar, apa nikmat yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Nah, ini tadi. Dia kaitannya dengan surah Ad-Duha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardhah. Kira-kira apa nikmat yang membuat Rasulullah ridha? Apa? Muslimah. Apakah Rasulullah diberi oleh Allah surga yang luar biasa indahnya sehingga Rasulullah senang hatinya? Kita kalau ditanya apa nikmat terindah yang kita minta? Minta surga sudah selesai ceritanya. Meskipun nanti jiran kita masuk neraka terserahlah. Yang penting saya dapat surga, ya kan? Jadi nikmat terindah bagi baginda bukan baginda yang berada di surganya. Nikmat terindah bukan semua keluarga baginda, orang-orang terdekatnya yang memasuki surganya. Tapi nikmat terindah apa? Tidak ada satupun berada di umat. surga dan dikeluarkan dari neraka, Ustazah. Betul sekali. Jadi Rasulullah bahkan tidak ridho saat aja umatnya berada kekal di dalam api neraka. Nah, jadi kalau misalkan ada satu aja yang tertinggal masih di dalam neraka, Rasulullah masih tetap akan bersedih. Maka ini nih kalimatnya, la arda wahidan ummati finnar. Wahai Allah, kalau aku boleh diberi nikmat yang luar biasa, maka cuma satu saja nikmat yang membuat aku ridho. Tidak ada satupun umatku yang kekal berada di dalam api neraka. So, semua umat Islam yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau di dalam hadis disebut cuma La ilaha illallah. Tapi sebenarnya itu umat Nabi Muhammad. Berarti pasti bersyariat Muhammadur Rasulullah. Jadi semua umat Nabi Muhammad yang mengucapkan selama di dunianya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pindah nggak? Pindah. Dari surga, dari neraka menuju surga. Jadi kalau sekiranya kita hanya berharap surga, sebenarnya surga sudah di tangan. Ya nggak? Setiap kita yang masuk Islam, kita masuk Islam dengan kalimat apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan rukun Islam yang pertama. Jadi kalau mengaku Islam nggak pernah bersyahadat, berarti dia tuh belum Islam.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu syahadat kita. Maka syahadat ini la ilaha illallah itu menjadi kunci surga. Dan kalau ditanya nggak ada satupun yang kekal di api neraka karena Rasulullah pernah memintanya kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita masuk lagi kepada ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Jadi kita selalu dikisahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menangis. Tangisan baginda ada dua. Satu, tangisan rindu yang luar biasa. Tangisan seorang kekasih ya yang mencintai kekasihnya, yang merindui kekasihnya. Jadi Rasulullah menangis karena rindu ingin jumpa dengan kita. Ya. Dan tangisan yang kedua, kemarin juga sudah sempat kita bahas ya hari Rabu kemarin ya. Tangisan kedua adalah tangisan khawatir yang luar biasa. Maka kenapa Rasulullah kok bisa tahu? Nah, mungkin ada sebagian kita yang menyebutkan ketika Isra wal Mi'raj Rasulullah melihat langsung surganya Allah. Dan Rasulullah melihat ada umatnya yang berada di surga. Dan ketika Isra wal Mi'raj Allah juga memperlihatkan baginda Rasulullah nerakanya. Dan Rasulullah juga tahu di dalam neraka itu ada umatnya. Maka setiap kali Rasulullah teringat umatnya yang berada di surga, Rasulullah rindu luar biasa. Dan setiap kali Rasulullah mengingat umatnya yang berada di dalam api neraka, Rasulullah menangis sedih luar biasa. Maka untuk kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Nabi seketika waktu menangis terseduh-seduh, ummati, 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 sampai-sampai Allah mengirimkan malaikat Jibril, ya Jibril turun, sal Muhammadan maza yubki. Wahai Jibril turun, tanyakan kepada Muhammad SAW apa yang membuat dia menangis. Selalu kita katakan Allah pasti tahu apa yang ditangisi baginda Nabi. Tapi kenapa Allah menyuruh malaikat Jibril untuk turun? Ya? Kenapa? Sudah tahu kok masih nanya. Nah, supaya kisah ini sampai ke kita. Supaya kita ini tahu bagaimana Rasulullah mencintai umatnya. Ya. Maka ketika ditanya, Maza yubkika, apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Ma li ummati min ba'di ya Jibril. Apa yang dilakukan umatku setelah aku meninggal dunia wahai Jibril? Kenapa mereka bisa ada di dalam api neraka? Ini yang ditangisi baginda umat-umat yang jauh dari syariatnya. Nanti kita coba bermuhasabah. Bagaimana cara kita berpakaian? Ikut Rasulullah, ikut syariat baginda. Bagaimana cara kita berkeluarga, berumah tangga. Bagaimana cara mendidik anak. Ya. Sama, sesuai enggak? Kita nggak ingin mengatakan bahwa sama persis dengan baginda Nabi karena memang ada beberapa perbedaan. Tetapi nilai-nilai itu harus sama karena nilai-nilai itulah yang disebut syariat. Ada nilai bagaimana cara berpakaian. Maka pakaiannya apapun boleh. Tapi coba lihat ada syaratnya kan. Nggak boleh transparan, nggak boleh ketat. Harus menutupi area dada karena di dalam Al-Quran disebut melebarkan. Nah ini yang disebut nilai. Mau pakai jubah, mau pakai apapun terserah. Tapi nilai-nilai Qur'ani. Bagaimana seorang istri berinteraksi dengan suaminya ada di dalam Al-Qur'annya juga. Bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya ada di dalam Al-Qur'annya. Jadi syariat kita ini punya banyak nilai. Maka nilai itu yang mau kita terapkan. Itu yang disebut ikut baginda Rasulullah SAW. Itu yang disebut ikut syariat. Mali ummati min ba'di ya Jibril. Ini sebenarnya tamparan untuk kita. Bahwa banyak dari kita yang memang mengatakan cinta Rasulullah. Tapi gaya hidup nggak ikut Rasulullah. Cara mendidik anak nggak ikut Rasulullah. Mana tahu anak membesar nggak tahu apa-apa tentang Al-Quran. Anak membesar nggak tahu apa-apa tentang ilmu agama. Mau dikatakan mirip siapa itu? Jadi Masya Allah nanti kita bermuhasabah. Karena ini tangisan baginda yang dikisahkan dalam riwayatnya. Maka untuk menghibur hati baginda, maka Allah berfirman, Inna la nasuka fi ummatika.
Wahai Rasulullah, kami nggak akan menzalimi umatmu. Kami nggak akan menzalimi. Sampai-sampai juga dalam satu riwayat lain disebutkan Allah memberi tawaran kepada baginda Nabi. Ya Muhammad, lau syi' ja'altu amro ummatika ilaika. Wahai Muhammad SAW. Kalau engkau masih bersedih memikirkan umatmu, oke, kata Allah. Bagaimana kalau urusan hisab ini aku serahkan ke engkau. Jadi umatmu yang menghisab tuh engkau. Tuh, tanda sayangnya, cintanya Allah kepada baginda untuk menghentikan tangisan baginda yang memikirkan mati, ummati, ummati. Jadi kalau memang yang membuat engkau bahagia bahwa engkau boleh menghisap, engkau silahkan hisap umatmu. Maka apa jawab Rasulullah? Kalau Rasulullah menjawab iya, berarti yang menghisap kita bukan Allah, tapi Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah menjawab, la ya Rabb. Tidak, wahai Tuhan. Anta arhamu bihim minni. Tidak, wahai Allah. Sesayang-sayangnya aku kepada umatku, aku adalah seorang hamba. Ya. Ana hadis. Ya. Jadi yang namanya kullu makhluk hadis. Setiap makhluk itu berubah. Mungkin hari ini jatuh cinta, besok nggak jatuh cinta. Tapi engkau qadim. Engkau bukan hadis. Engkau la yataghayyar. Maka cinta dan kasih sayangmu kepada hambamu tidak pernah berubah. Maka Rasulullah katakan anta arhamu bihim minni. Kalau kasih sayangku kepada umatku adalah kasih sayang makhluk dengan makhluk. Makhluk itu boleh berubah. Tapi sementara kasih sayangmu kepada hambamu adalah kasih sayang sang pencipta yang menciptakannya. Maka kalau ditanya mana yang lebih hebat kasih sayangnya, kasih sayang Allah kepada hambanya atau kasih sayang Rasulullah kepada umatnya? Mana yang lebih hebat? Ya pasti kasih sayang Allah. Maka jawaban Rasulullah luar biasa cerdasnya. Rasulullah mengembalikan kepada Allah, wahai Allah, engkau lebih berkasih sayang. Maka engkau yang lebih berhak menghisap mereka. Maka Masya Allah, Allah janjikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Oke, kalau begitu, kami akan memberi engkau, Tuhanmu akan memberi engkau nikmat yang membuat engkau ridha. Kemudian turunlah juga surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Maka yang membuat Rasulullah ridha adalah nggak apa-apa. Umatnya memang harus disiksa dulu karena tidak ikut syariat baginda. Tapi selama umatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah keluarkan dari api neraka. Jadi nanti kelak di hari kiamat, Allah akan membuat cemburu semua umat. Allah panggil para malaikat, masuk kalian semua dalam api neraka, akhriju minan nar kullu man qala la ilaha illallah. Masuk ke dalam api neraka, keluarkan semua umat Nabi Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira semua dikeluarin ya. Semua dikeluarin. Tanpa terkecuali. Tidak ada satupun yang tertinggal. Nah, jadi bahkan sampai di sini ternyata kisah ini berlanjut. Dalam salah satu riwayat yang lain itu disebutkan ketika umat Rasulullah ini dikeluarkan dari api neraka, bayangkanlah gimana bentuknya kalau sudah dalam api neraka. Ya, jadi jangan pula nanti punya keinginan yang penting masuk surga. Karena nggak akan sanggup kita disiksa dulu di api neraka baru dipindahkan ke surga. 1 hari di neraka itu sama seperti 1000 tahun di dunia. Nggak akan sanggup kita menahannya. Maka kita akan katakan kalau bisa jangan sampai. Kita masuk dulu baru pindah ke surga. Jadi dikisahkan dalam riwayat lain ketika seluruhnya sudah keluar dari api neraka. Ya. Jadi umat-umat yang baru dari neraka ini disuruh mandi di salah satu sungai. Ya. Jadi sungai itu membuat mereka bersih lagi.
Jadi ini nih yang dari api neraka ini Allahu a'lam bishawab nih gimana bentuknya. Kemudian masuklah ke dalam satu sungai. Setelah keluar dari sungai itu mereka bercahaya. Barulah mereka masuk surga. Begitu ahli surga melihat kedatangan mereka berkata apa? Rubbama sabakuna haula ilal jannah. Kayaknya nih mereka nih lebih awal dari kita masuk surga. Paham nggak ceritanya? Jadi kan mereka ini kan paling terakhir masuk surga. Kemudian mereka disuruh mandi dalam sungai. Ketika mereka selesai mandi, mereka bercahaya. Dan ketika mereka mau memasuki surga, bahkan orang ahli surga pun nggak menyangka. Sampai-sampai mereka berkata, kayaknya mereka lebih awal masuk surga dari kita. Padahal itu yang terakhir masuk surga. Nah ini yang dikatakan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti syafaat Rasulullah itu secara total semuanya dapat ya. Nah ini yang kita sebut berarti perwujudan dari wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu adalah syafaat baginda untuk umatnya di hari kiamat. Kullu nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya dakwah yang mustajab. Dan setiap nabi menggunakan doanya untuk diri sendiri. Kecuali aku. Habba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kecuali aku tahan doaku. Aku tak gunakan untuk kuberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Jadi Nabi adalah satu-satunya Nabi yang tidak menggunakan doa mustajabnya, sementara Nabi-Nabi lain menggunakannya untuk dirinya, tapi Rasulullah menyimpan doa itu untuk siapa? Untuk umatnya kelak di hari kiamat. Maka ini yang kita katakan, kalau wujudnya Rasulullah itu adalah hadiah terindah, sebenarnya kita ini sebagai umat Rasulullah adalah umat yang paling bahagia. Umat yang mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Nah ini yang kita katakan berarti korelasi atau hubungan antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Kautsar ini bicara tentang betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan juga merupakan bukti betapa cintanya Allah kepada baginda Nabi sehingga Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Rasulullah tidak bersedihlah lagi ya. Jadi ini yang hubungannya. Maka sekarang dari dua surat ini kita ambil satu aja. Kita ambil surat Ad-Duha ya. Kemudian kita masuk bicara tentang surat Ad-Duha. Nah ini tadi sudah jelasin. Jadi usah nggak inikan lagi ya. Nah ini. Jadi coba lihat kata-katanya. Jadi berarti surah Ad-Duha ini ada berapa? Ada 11 ayat ya. Ya, kita pelan-pelan kita baca dulu. Nanti kita ambil inti daripada surah Ad-Duha ya. Jadi kalau misalnya Ustazah katakan surat ini adalah surat hiburan, surat penyejuk hati, surat di mana ketika turun surat ini Rasulullah langsung bertakbir. Kemudian para sahabat juga mengikuti takbir baginda Rasulullah SAW. Yang mengkhotam Al-Quran dimulai dari surat apa tuh baca takbir? Yang mengkhotam Al-Quran. Mulai surat Ad-Duha. Iya enggak? Kan kita kalau khotmil Quran kan surah Ad-Duha. Jadi setiap kali habis satu surat berbeda. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Lanjut baru Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya. Nah ini sebenarnya sudah disebutkan oleh para ulama kita. Jadi berhubungan dengan surah Ad-Duha ini. Ya, jadi nih bagian sini. Ustazah nggak terjemahkan tapi coba Ustazah terjemahkan secara letter di sini ya. Nah di sini. Lam yarid fi fadli suratid duha. Sebenarnya keutamaan surat duha ini nggak ada sampai derajatnya sahih. Biasanya memang keutamaan surat itu paling hasan saja sudah cukup. Kalaupun dia dhaif masih bisa diterima karena dia berkaitan dengan fadhailil a'mal, karena keistimewaan surat, karena pada intinya Al-Qur'an itu sebenarnya istimewa. Maka kalau ada hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan
fadilat-fadilat atau keutamaan-keutamaan surat itu masih boleh diterima. Jadi di sini dituliskan surat Ad-Duha tidak sampai pada derajat sahih keutamaannya. Tetapi disunnahkan untuk membaca takbir setiap selesai membaca surat Ad-Duha. Jadi muslimat semuanya, kalau baca surat Ad-Duha di luar sholat, apa yang dilakukan? Baca takbir. Jadi sampailah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Habis itu baca apa? Takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, itu disunahkan membaca takbir. Kenapa? Nah, kalau biasanya dalam khotam nih disebutin wa kullu suratin ba'daha hatta yahtimul Quran. Nah, ini kalau sekiranya kalau dalam khotmil Quran berarti setelah Ad-Duha sampailah surat An-Nas membaca takbir enggak setelahnya? Iya. Nah, ini yang menjadi kebiasaan kita. Setiap kali kita khotam, kita enggak langsung dari Al-Baqarah bacanya, nanti panjang banget, enggak selesai-selesai. Maka khotam itu cukup diwakilkan dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, tapi setiap baca surat Ad-Duha sama surat setelahnya membaca takbir. Nah, kalau ditanya kenapa membaca takbir, karena itu adalah yang dilakukan baginda pada saat setelah mendapat surat Ad-Duha. Nah, itu ya. Wahya qiraah Ibnu Katsir wal hikmah minat takbir. Nah, coba lihat. Kenapa Ustazah kok baca takbir setelah baca surah Ad-Duha dan setelahnya? Izharu farahin bi'audatil wahyi ilan nabi ba'da inqita'ihi. Kenapa nih? Baca surah Ad-Duha itu ada takbirnya. Karena menunjukkan rasa kegembiraan karena sudah turunnya surat Duha. Nah, kalau kita lihat asbabun nuzul, nah ini Ustazah kisahkan. Ya. Jadi surat Ad-Duha ini sebab turunnya adalah wahyu terputus dari baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dapat wahyu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini surat ke-11 ya. Berarti sudah 10 surat turun. Kemudian 1 bulan wahyu nggak turun. 2 bulan wahyu juga nggak turun. 3 bulan wahyu nggak turun. Ada sebagian mengatakan jaraknya 3 bulan wahyu itu nggak turun. Nabi mulai resah. Nabi mulai gelisah. Nabi mulai bersedih. Lalu bertanya-tanya, kenapa wahyu nggak turun? Apa yang ada? Apa ada yang salah dariku? Kenapa wahyu nggak turun? Apakah Allah meninggalkanku? Apakah Allah tidak mau lagi dengan aku? Jadi ada rasa-rasa, ya. Jadi Rasulullah bersedih karena terputusnya wahyu, ya. Jadi ada yang menyebutkan wahyunya nggak turun bukan 3 bulan, tapi 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi misalnya kita biasa dapat kabar tiba-tiba 3 bulan nggak dapat kabar, 4 bulan nggak dapat kabar, 5 bulan, nah mulailah kita terasa. Nah, kenapa sampai ada kata-kata Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Rasulullah, kan ada di dalam surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada kan? Nah ini ayat ketiganya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Kenapa ada kalimat itu? Nah ternyata asbabun nuzulnya. Jadi 1 bulan wahyunya nggak turun, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan nggak turun-turun. Orang kafir Quraisy mulai memasukkan berita-berita bohong. Nah, jadi karena wahyunya lama nggak turun, mulai nih. Orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani mulai membuat perkataan-perkataan untuk mengecilkan hati baginda Nabi. Ada sebagian riwayat mengatakan abta'a alaihi syaitan. Jadi mereka itu kasar sekali kalau sudah bicara tentang Rasulullah. Jadi mereka menganggap bahwa wahyu itu bukan dari Allah, tapi dari syaitan. Jadi dia mengatakan tuh lihat syaitannya Muhammad SAW. Ya, syaitannya itu nggak lagi ngasih wahyu. Nah, coba kalimatnya kasar sekali. Itu menghina Nabi. Ada lagi mengatakan ini, ya Muhammad inni la arju ayyakuna syaitonaka qad tarakaka. Lam arahu kurbaka munzu lailataini aw salasan. Jadi ada sebagian riwayat mengatakan Rasulullah sampai jatuh sakit karena wahyu tadi yang nggak turun. Ya, dan ketika Rasulullah sakit mereka mengatakan apa? Wahai Muhammad, aku berharap syaitanmu itu sudah meninggalkanmu.
Bukan lagi kalimatnya Tuhan, tapi syaitan. Nah, ini kalimat penghinaan. Jadi mereka menambah masalahnya dengan mengatakan seolah-olah Nabi sudah ditinggalkan karena wahyu tidak turun-turun. Jadi kita katakan Nabi berharap wahyu tetap turun. Tapi ternyata ditunggu-tunggu selama 6 bulan wahyunya nggak turun-turun. Jadi Rasulullah bersedih. Nah, kita mau mengatakan ini hal yang positif karena Nabi berarti merindui wahyunya. Nabi tetap berharap senantiasa bersama wahyu. Maka kita juga sebenarnya harusnya merasa seperti itu. Kalau kita nggak menyentuh Al-Quran, berapa hari boleh tahan nggak menyentuh Al-Quran? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau nggak sholat gimana? Bisa nggak menyentuh Quran? Nggak sholat berapa? Seminggu bisa? Nggak bersama Al-Quran bisa? Ya, makanya itu kita harus perlu ada hafalan. Jadi kalau kita lagi nggak boleh menyentuh Al-Quran, Al-Quran sudah di dada kita. Boleh kita ulang-ulang. Karena begitulah yang dirasakan Baginda ketika terputusnya wahyu. Berarti selama periode Nabi setelah mendapat kenabian sampai akhir, sebenarnya wahyunya turun terus. Hanya ketika surah Ad-Duha ini terdapat terputusnya wahyu. Jadi Nabi bersedih. Apalagi orang kafir Quraisy mulai mengeluarkan kata-kata yang membuat Nabi bersedih, seolah-olah Nabi ditinggalkan oleh Tuhannya. Maka bayangkan ketika surat Duha turun, maka Nabi bahagia luar biasa. Berarti yang ditakutkan Baginda, bahwa Allah sudah tidak lagi menurunkan wahyunya tidak terbukti. Perkataan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi yang mengatakan Rasulullah sudah ditinggalkan tidak terbukti. Ya, makanya Nabi bertakbir ketika turun surat Al-Duha, diikuti oleh para sahabat. Nah, ini yang mungkin menjadi inspirasi ketika khatam Quran kita membaca takbir ya. Jadi ini yang berkaitan dengan surat Al-Duha. Nanti kita akan lihat hubungan asbabun nuzul ini dengan ayat pertama daripada surat Ad-Duha. Nah, lihat ya. Kalau pertama surat Ad-Duha itu apa? Nah, ini Ustazah mau langsung kita ke sini ya, masuk ke ayatnya. Nah, ini. Wadduha wallaili idza saja. Terus lihat yang ketiganya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh, 3 ayat ini menjawab tadi asbabun nuzul tadi. Ya, wadduha, demi waktu duha. Duha dikenali dengan cahaya ya. Oke, cahaya. Jadi kalau kita tanya, waktu terindah di siang hari itu waktu apa? Duha. Makanya muslimat kalau bikin kajian kebanyakan waktu apa yang cantik? Waktu apa? Sebenarnya waktu duha. Iya. Jadi waktu duha itu terletak antara fajar dengan matahari loh, yang lagi panas-panasnya. Jadi kalau fajar kan masih baru muncul mataharinya, masih kadang masih gelap. Kalau sudah siang sudah terik-teriknya, ya kan? Nah, waktu tercantik dunia ini, ketika dia bercahaya dengan indah-indahnya, waktu apa? Duha. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu duha, maka Allah ingin menghadirkan kepada Rasulullah satu ketenangan yang luar biasa. Wahai Rasulullah, sudah terbit cahaya dan cahaya itu indahnya luar biasa. Duha. Maka muslimat semuanya nanti besok perhatikan waktu duha. Cantik ya mataharinya. Dengan kemerah-merahannya, maka kalau ada orang yang mau bersukan, cantik waktu duha. Kalau ada orang yang mau menghafal Al-Quran, cantik di waktu duha. Kalau melakukan activity memang cantik di waktu duha. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah sebuah hiburan, karena Rasulullah bersedih, lama tidak turun wahyu, Allah mengawali ayatnya dengan kalimat wadduha, demi waktu matahari bercahaya indah-indahnya. Nah, kemudian Allah lagi menyebutkan walaili idza saja, demi malam. Apabila apa saja ini diartiin apa tadi? Hening ya, sepi.
gelap ya. Jadi Allah sebut nih, ini yang Ustazah katakan, habis gelap terbitlah cahaya. Mungkin kalau orang yang nggak mengenali surat ini akan mengatakan demi waktu duha dan demi malam apabila dia menggelap atau dia sunyi dalam keheningan. Gitu aja kan? Karena nggak tahu ceritanya. Ini sebenarnya kalimat terindah yang diberikan kepada baginda. Wahai Rasulullah, terputusnya wahyu Allah gambarkan sebagai malam panjang yang mencekam. Terputusnya wahyu menghadirkan kesedihan. Terputusnya wahyu, Rasulullah merasa gelap karena tidak ada cahaya, padahal senantiasa dibersamai oleh cahaya. Ya. Jadi Allah ingin mengatakan, wahai Rasulullah, duha yang indah ini tidak hadir kecuali setelah melewati malam yang gelap. Jadi semua keindahan itu muncul dari sunyi, ketenangan, kesunyian. Nah, maka kita lihat di sini. Wadduha walaili idza saja. Nih, Ustazah letak di sini. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir itu, wahai Rasulullah, salah. Mereka nggak benar ketika mengatakan Tuhanmu sudah meninggalkanmu karena terputusnya wahyu. Bukan seperti itu. Maka Allah nafikan itu perkataan-perkataan yang menyedihkan hati baginda Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan salah karena mereka tidak melihat hukum alamnya Allah. Coba perhatikan hukum alam. Rasul juga ada waktu duha, wahyu turun. Nah, wahyu turun disebut duha. Karena itu adalah cahaya terindah bagi baginda. Waktu wahyu tidak turun disebut lail, istirahat. Ya. Nah, jadi di situ disebutkan Rasulullah juga ada waktu duha. Rasulullah juga ada waktu lail. Tenang, tidak ada wahyu. Oke, tidak turunnya wahyu bukan Nabi ditinggalkan, tapi supaya Nabi bersiap-siap untuk mendapatkan wahyu yang baru. Jadi begini, ada kalanya kita memerlukan istirahat. Makanya sebenarnya kegelapan yang ada dalam hidup kita, jadi istirahatnya itu. Kita ini dulu luar biasa aktivitinya kan, ternyata Allah kasih sakit. Ya, jadi menghentikan aktiviti kita nggak? Berarti Allah minta kita rehat sebentar, tak? Ya, bermuhasabah. Mana tahu karena selalu sehat menganggap semua kekuatan milik dia. Tidak lagi mau tahu bagaimana Allah yang memberi kekuatan itu. Maka coba perhatikan baik-baik. Musibah yang terjadi sebenarnya Allah ingin kita rehat sekejap. Maka tadi yang mengatakan Tuhan meninggalkan, Allah ingin mengatakan, ya Rasulullah, ada kalanya engkau bercahaya karena adanya wahyu, tapi ada kalanya engkau istirahat, tenang, sunyi ketika terputusnya wahyu. Jadi, kalau sudah malam, maka perhatikan, kalau malamnya sudah bertambah gelap, maka cahayanya semakin terang. Makanya bayangkan itu, dari kegelapan malam muncul cahaya fajar. Lalu muncul cahaya duha. Maka ini semua nggak akan mungkin bercahaya kalau malamnya tidak ada. Maka berarti apapun yang terjadi dalam hidup engkau, wahai Rasulullah, sebenarnya tidak ada sama sekali Tuhan meninggalkan. Sebenarnya engkau diberi malam untuk menghadapi cahaya yang lebih indah. Maka bisa nggak kita ambil itu sebagai pelajaran dari hidup kita? Jangan pernah menganggap masalah membuat hidup kita gelap gulita sehingga tidak punya cahaya. Justru kegelapan membuat cahaya kita semakin terang. Maka ini yang diinginkan Allah, yang disampaikan Allah melalui dua ayat. Pertamanya, wadduha walaili idza saja. Jadi coba lihat, duha dengan malam itu sesuatu yang berlawanan. Duha cahaya, al-lail kegelapan. Dua hal yang berlawanan ini, duha waktu bekerja. Nah, ini kita luaskan ya. Malam waktu istirahat. Istirahat dari bekerja perkara biasa. Keberadaan malam, coba lihat di sini.
bukan berarti duha tidak datang. Keberadaan malam agar dapat menyambut duha dengan semangat. Tuh, lihat. Kalimatnya cantik nih. Jadi, kalau dapat malam, jangan anggap itu merupakan satu kegelapan yang nggak punya akhir. Sebenarnya, malam itu untuk istirahat. Jadi, kalau diuji oleh Allah dengan penyakit, istirahat nggak tuh? Istirahat. Kalau diuji oleh Allah dengan musibah, istirahat nggak tuh? Istirahat supaya kita bermuhasabah, supaya kita bersyukur, supaya kita bersabar. Nah, itu semua akan membentuk cahaya. Sehingga ketika sakitnya Allah sudah angkat, maka hidup kita lebih bercahaya dari sebelum sakit. Kalau ada musibah, coba perhatikan, musibah itu selalu akan membuat kita lebih dewasa. Musibah selalu akan membuat kita 10 kali lipat nggak berikhtiar untuk mencari jalan keluar. Subhanallah. Maka banyak sekali orang mengatakan saya berjaya setelah saya gagal. Karena kegelapan itu akan membuat cahaya, bukan menghilangkan cahaya. Jadi berarti wadduha walaili idza saja itu hiburan untuk baginda Rasulullah SAW. Maka kalau secara pendeknya kita sebut apa? Habis gelap, terbitlah cahaya. Cahaya. Iya, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Nanti kalau sudah gelap muncul cahaya. Nanti setelah cahaya muncul lagi gelap. Kemudian begitu berulang-ulang sampai hari kiamat. Ada yang selalu bercahaya hidupnya. Nggak pernah ada gelap-gelapnya. Ada. Nah, tengok mana orangnya yang nggak pernah ada kegelapan dalam hidup. Berarti kalau misalnya nggak ada kegelapan, kita nggak sedih, kita nggak menangis, kita nggak ada orang itu yang sempurna semuanya. Nggak ada. Bahkan Rasulullah pun diuji. Para ulama kita diuji. Nggak ada ceritanya semuanya bercahaya, maka ada kegelapan. Tapi ingat, kegelapan itu untuk membuat kita rehat, untuk membuat kita bermuhasabah, untuk membuat kita bertafakur, untuk membuat kita lebih bersabar, untuk membuat kita lebih bersyukur. Nah, ini yang dikatakan. Jadi berarti, perhatikan, 1, 2 itu adalah kalimat penghibur. Dan ini bukan hanya untuk Rasulullah, tapi ini untuk semua umat Rasulullah yang juga punya masalah yang sama. Oke, sekarang kalau tanya ke diri, sekarang dalam kondisi gelap atau kondisi cahaya? Nah, cahaya semuanya. Ini kayaknya bercahaya semua nih wajahnya. Kalau ada yang gelap berarti ngantuk. Coba, ada nggak yang mengatakan Ustazah sudah nggak sabar lagi dengan musibah ini? Nggak tahu kapan Allah selesaikan masalah saya. Nah, itu tunggu saja. Semakin gelap malam, semakin dekat cahayanya akan muncul. Karena duha nggak akan datang, fajar nggak akan datang, kecuali setelah malamnya bertambah gelap. Jadi itu yang sering kita katakan, kalau musibahnya semakin hebat, sampai sudah tidak tertahankan lagi, kalau ikatan semakin kencang, maka lihat saja sebentar lagi fajar akan datang. Sebentar lagi duha yang terindah dalam hidup kita akan hadir. Maka jangan sampai putus asa. Nah, ini yang diinginkan Allah ketika menghadirkan 2 ayat ini, ya. Wadduha wallaili idza saja. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa engkau ditinggalkan itu tidak betul. Masa mereka tidak melihat alam semesta? Bukankah duha datang setelah malam yang panjang? Wahai Rasulullah, engkau juga seperti itu. Engkau ada waktu malam, berarti engkau berehat dari wahyu. Engkau juga ada waktu duha, setelah berehat maka Allah munculkan cahaya supaya engkau semangat untuk wahyu yang baru. Nah, bagian ketiganya nih, perhatikan. Ini menjawabkan asbabun nuzulnya tadi. Ma wadda'aka rabbuka fatardah.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh lihat, wa ma qala. Sekarang coba lihat ya susunan bahasanya. Ma wadda'aka, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Pakai ini enggak, ka enggak di sini? Meninggalkanmu, ya kan? Ada ka-nya kan? Ma wadda'aka. Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan juga tidak membenci. Kenapa enggak kolaka? Kan depannya ma wadda'aka. Seharusnya belakangnya wa ma qolaka, ya enggak? Dan Tuhanmu tidak meninggalkanmu, dan Tuhanmu juga tidak membenci. Kan begitu kalau nggak ada kafnya di sini. Kola, kola mana? Artinya membenci. Atau membencimu. Mana yang betul? Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak juga membenci. Kan begitu terjemahannya. Benar nggak? Oke. Sekarang yang usah saya tanyakan, muslimat, coba pikirkan. Kenapa ketika tidak meninggalkan ada kamu, tapi ketika membenci tidak ada kamu? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Ya, nah ini kalau kita lihat ya betapa halusnya cara Allah menghibur hati baginda. Perhatikan. Kalimat yang di depan ini berarti wadak kan? Meninggalkan itu berpisah nggak? Mawadda'aka. Tuhanmu tidak berpisah darimu. Siapa yang sering menggunakan kalimat wadah? Ustazah, saya mau buat haplatul wadah. Saya mau buat satu syukuran yang mana tujuannya untuk wadah, perpisahan. Karena saya mau pindah kerja, misalkan. Ya, misalnya siapa? Kak Anja mau pergi kemana? Mau pindah ke Mekah misalnya Kak Anja ya. Kemudian Kak Anja cakaplah dengan kawan, nanti kita buat haplah wadah ya. Saya nak berpisah, so saya nak buat satu jamuan makan. Nah, biasanya yang namanya kalimat perpisahan untuk orang yang terdekat di hati nggak? Iya. Kenapa kita buat haplatul wadah? Kenapa kita buat hajatul wadah? Kenapa kita buat umroh? Ya, ada wadahnya kan? Ada yang terakhir itu tawaf wadah. Kenapa? Karena yang kita tinggalkan tuh orang yang terdekat di hati. Orang kita Kita sayang. nggak akan berpisah kecuali itu kekasih. Maka biasanya kalau kita nggak pakai wadah-wadah, memang orangnya tuh biasa aja sama kita, ngapain pakai wadah-wadah kan? Yang namanya pamit, Ustazah mau pergi, jadi Ustazah pamit dulu ya. Itu pasti untuk orang-orang yang terkasih di hati. Biasa aja. Iya. Maka orang yang terkasih di hati kita sebut kalimat wadah. Perhatikan. Mawadda'aka itu untuk kekasih. Makanya Allah sebut domirnya. Wahai Rasulullah, kami nggak akan pernah meninggalkan engkau. Karena meninggalkan wadah itu untuk kekasih. Maka Allah munculkan ini domirnya di sini. Disebut nggak Rasulullahnya di sini? Mawadda'aka. Kami tidak meninggalkan engkau. Karena kalimatnya perpisahan itu untuk para kekasih. Perhatikan. Yang kedua, kola. Kola artinya membenci ya. Ya. Membenci itu untuk musuh. Ya. Jadi perpisahan untuk sepasang kekasih, permusuhan untuk musuh. Makanya untuk menjaga hati Rasulullah, Allah tak letak ini domir ka di sini itu. Bukan wama kolaka. Allah tinggalkan saja menjadi kalimatnya wama kola. Supaya Rasulullah tak terasa hatinya. Padahal sudah dinafikan kami tidak membenci kan? Bukan membenci, tidak membenci, tapi Allah masih menjaga perasaan Rasulullah dengan mengatakan mawadda'aka, wadah untuk kekasih nggak apa-apa, domirnya dimasukkan. Tapi untuk kola, karena kola itu untuk musuh, Allah nggak letak kolaka, tapi kola. Jadi ini yang kita katakan, bahkan ketika Allah menghibur hati baginda, Allah gunakan pilihan bahasa yang paling halus supaya Rasulullah tidak tersakiti. Karena sebenarnya Rasulullah sudah bersedih. Karena tidak turunnya wahyu. Coba bayangkan 3 ayat ini
Ini yang disebut surat cinta Allah untuk baginda Nabi. Dan lihat nih, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Rasulullah, wahyu yang terakhir itu pasti lebih indah daripada wahyu yang di awal. Jadi engkau terputus wahyu, engkau sedih. Tapi ingat wahai Rasulullah, setelah wahyu ini turun, engkau akan bahagia. Karena wahyu yang belakangan ini lebih baik daripada wahyu-wahyu yang di awal. Jadi itu Allah ingin menguatkan baginda Nabi. Nah, nanti ada juga yang boleh menafsirkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Rasulullah, hidupmu yang terakhir lebih baik daripada hidupmu yang di awal. Nah, nanti penafsiran ayat 4 ini kok bisa akhir hidup Rasulullah lebih baik daripada awalnya. Nah, lihat di sini. Alam yajidka yatima fa'awah. Wahai Rasulullah, bukankah sebelumnya engkau yatim, lalu kami beri perlindungan? Bukankah sebelumnya engkau belum dapat hidayah, lalu kami beri hidayah? Bukankah engkau kekurangan, lalu kami beri kecukupan? Berarti dulu Rasulullah seperti apa? Yatim. Dulu Rasulullah seperti apa? Belum dapat hidayah. Dulu Rasulullah seperti apa? Fakir. Maka berarti benar gak ini? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, sekarang Ustazah tanya, muslimat semuanya. Mana yang lebih indah? Awal hidup kita atau sekarang? Hah? Ada yang hidupnya sekarang lebih buruk dari hidupnya di awal? Coba tanya dulu. Ya? Coba sekarang Ustazah tanya, 10 tahun yang lalu sama sekarang, mana yang lebih indah? Sekarang. Alhamdulillah sekarang Ustazah. Kalau ternyata hidup yang sekarang lebih sengsara, memang nggak ada peningkatan kita itu berarti. Ya, Betul Ustazah. kalau kita bayangin 10 tahun yang lalu mungkin Kak Wan kereta masih 1. Sekarang keretanya jadi 2. Ya. Jadi nggak ada ceritanya hidup kita di akhir ini lebih buruk daripada hidup di awal. Makanya ini yang disebut walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ini juga hiburan untuk baginda. Wahai Rasulullah, engkau Allah beri nikmat yang sekarang lebih indah daripada sebelumnya. Nah, nanti ini penafsirannya nih, nanti kita bahas minggu depan ya. Jadi ini, alam yajidka yatimang fa'awa. Wahai Rasulullah, dulu engkau yatim, tapi kami beri perlindungan. Dulu engkau yatim, tapi kami beri sahabat-sahabat yang terindah. Ya, dulu engkau belum dapat hidayah, belum turun wahyu, belum jadi nabi. Sekarang engkau dapat hidayah, engkau sudah jadi nabi. Engkau dibersamai wahyu. Dulu engkau belum berkecukupan, maksudnya kurang, lalu Allah beri kecukupan. Nah, jadi ini semua menunjukkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi mau bersyukur nggak nih ceritanya? Bersyukur. Ya, jadi berarti meskipun ada kegelapan dalam hidup kita, maka biasanya kegelapan itu pasti Allah angkat dan sekarang engkau dapat yang terindah dari yang Allah berikan. Jadi nggak ada ceritanya hidup kita tuh gelap terus. Nggak ada. Kalau nonton sinetron, nonton film aja drama pasti happy ending kan? Ada yang sad ending. Nggak ada yang mau nonton kalau sad ending. Jadi berarti ini menunjukkan nggak ada kegelapan itu nggak ada muncul cahaya. Selalu ada cahaya di balik kegelapan. Maka ini kalimat penghibur. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, jadi kalau sudah baca ini sebenarnya kita akan katakan surat Ad-Duha bukan hanya untuk baginda Nabi. Surat Ad-Duha adalah bagi orang yang merasa hidupnya dalam kegelapan, hidupnya diuji oleh Allah dengan berbagai musibah dan cobaan. Maka baca ayat ini, masukkan hatinya
maka insya Allah dihibur oleh Allah pada surat Ad-Duha. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini dulu. Tadi Ustazah sudah katakan kita nggak menyelesaikan sampai akhir, ya. Tapi paling tidak kita jadi tahu kenapa surat Ad-Duha itu turun menjadi hiburan bagi baginda dan merupakan janji Allah yang khusus diberikan kepada Rasulullah yang selalu setiap saat memikirkan umatnya, ya. Jadi berarti kalau sudah baca surat Ad-Duha maka ini yang menjadi juga hiburan bagi hidup kita. Jadi kalau masih ada kegelapan, masih ada cobaan, masih ada musibah, maka tunggu saja sampai benar-benar dahsyat. Ya. Nah, kalau sudah dahsyat, sebentar lagi jalan keluarnya pasti ada. Dan mudah-mudahan insya Allah duha kita yang akan datang setelah malam bertambah indah dan bertambah cahaya, ya. Jadi mungkin ini saja. Jadi cara Allah menyampaikan cintanya itu melewati kata-kata. Maka ini juga yang kita katakan Al-Quran itu nasihat bagi hati. Al-Quran itu obat bagi hati. Asal boleh dipahami secara mendalam, ya. Jadi mungkin ini saja dan insya Allah nanti Kak Wan bulan berikutnya, bulan September, kita akan jelaskan itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula itu nanti penjelasannya setelahnya. Jadi ini namanya Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran itu sendiri, itu yang disebut tafsir bil ma'thur. Jadi kita nggak perlu membuka yang lain, ternyata jawabannya ada di situ. Ya. Nah, ini yang kita katakan berarti Al-Quran itu luar biasa, dia menjelaskan ayat yang ada di dalam surat tersebut, ya. Oke, mungkin itu saja Kak Wan. Kalau sekiranya memungkinkan ada soalan, boleh. Kalau nggak ada ya sudah kita tutup karena tadi memang kita sudah awali dengan qosidah-qosidah, ya, karena memang kita menyambut bulan Maulidnya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, Ustazah jawab dengan cepat karena memang waktu kita sudah berjalan panjang. Kalau tidak, ya Ustazah tutup. Ada nggak? Ada Dekat kan? chat tak ada, Ustazah. Dekat chat tak ada. Oke, Dekat kalau chat dalam ada. chat nggak ada, ya sudah. Tadi karena kita awali dengan qosidah, ya, karena memang kita spesial, ya. Nanti kita lihatlah, nanti Ustazah Syifa nanti ada lagi pula. Bulan depan Allahu a'lam. Tapi kalau sekiranya ada di antara muslimat yang mau menghadirkan qosidahnya, boleh juga ya kawan, ya. Boleh. Nah, sepanjang bulan Maulid ini aja. Ya, jadi kita meraihkan Maulid, jadi kita membuka majelisnya dengan membaca sholawat, membaca qosidah, membaca apa sajalah yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah sudah dihadirkan baginda di tengah-tengah kita, ya. Jadi ini saja yang boleh Ustazah sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustazah minta maaf kepada Allah, Ustazah mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Wan. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dapat ilmu lah kita hari ni, ya, insyaAllah, daripada surah Ad-Duha tadi. Ya Ustazah, Kak Wan pun baru tahu ni Ustazah. Tapi adalah tahu, tapi sungguh maksudnya lagi menambah ilmu. Dari ayat 1, 2, 3, 4 ayat cinta Allah. Ya, Betul. Masya Allah. Cinta Allah. Motivasi untuk kita Ustazah.